Ibu-ibu dan hadirin yang sangat saya banggakan. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli besok, kali ini Rumpi mengangkat topik tentang pola asuh anak Gen Z. Pola asuh anak di setiap generasinya pasti berbeda. Seperti perkataan dari Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Oleh karenanya, para ibu perlu menyesuaikan diri dan terus belajar bagaimana caranya menghadapi anak-anak yang lahir di era digital. Gen Z atau generasi Z merupakan generasi yang lahir pada rentang tahun 1996 hingga 2012. Pola asuh anak generasi Z memiliki keunikannya tersendiri. Gen Z ini hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat masif. Anak Gen Z punya karakter kreatif, informatif, dan mudah mencari informasi, sehingga pemikiran mereka pastinya lebih terbuka. Karena itulah pola asuh orang tua juga harus disesuaikan dengan karakteristik zaman. Gadget ini sekarang sudah menjadi kebutuhan yang tidak tergantikan bagi generasi Z. Sejak kecil, Gen Z sudah hidup dengan gadget dan internet. Disinilah terkadang, bahkan barangkali mungkin sejak ada di perut kali. Disinilah terkadang letak dilemanya bagi orang tua. Di satu sisi ada kekhawatiran kita kalau muncul kecanduan anak pada gadget. Tapi di sisi lain, kebutuhan teknologi digital ini sudah tidak dapat diabaikan lagi. Karena itu, saya rasa penting agar orang tua mempelajari strategi bagaimana pola asuh yang tepat untuk anak Gen Z ini, agar bisa menempatkan kebutuhan gadget dan internet ini secara proporsional. Ibu-ibu yang sangat saya hargai waktunya pada sore hari ini, teknologi itu ibarat pedang bermata dua. Baik dan buruknya tergantung dari siapa yang menggunakan dan untuk apa digunakannya. Orang tua punya peranan penting untuk menjaga moralitas anak agar tidak kebablasan menggunakan teknologi, sekaligus juga punya rasa tanggung jawab untuk mengarahkan anaknya agar bisa memanfaatkan teknologi dengan cara yang tepat. Karena penguasaan teknologi di masa depan merupakan salah satu syarat penting agar Indonesia bisa menjadi bagian 5 besar dunia. Hal itu bisa kita mulai dari mendidik anak-anak sedini mungkin agar mereka melek teknologi dan punya literasi digital yang baik. Perempuan gelora, perempuan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gelora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gelora juga Ibu Ratih yang luar biasa. Wow, selalu menginspirasi nih Ibu Ratih buat kita semua ya, khususnya bidang perempuan Partai Gelora ini luar biasa nih. Oke, baik pemirsa dimanapun berada pastinya sudah tidak sabar lagi ya untuk bisa mendapatkan ilmu baru lagi nih di acara Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia. Dan tadi seperti saya sudah sampaikan di awal bahwa tema kita adalah pola asuh anak generasi Z. Dan pola asuh generasi Z ini memiliki keunikan tersendiri. Bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi generasi Z ini? Yuk kita sama-sama simak diskusi Rumpi kali ini bersama narasumber kita Ibu Hidayati Nur Rahmah SC atau Miss Hidai yang akan dipandu oleh moderator cantik kita yaitu Ibu Maya Puspita. Silakan Bu Maya. Halo Mbak Listi, terima kasih. Selamat sore. Salam untuk Ibu Ketua, ya. Salam untuk Ibu Sarah juga. Terima kasih sekali lagi Ibu Hidayati Nur Rahmah SC yang dikenal sebagai Miss Hidai, songwriter, lahir di Sleman 13 Januari 1978, lulus sebagai psikologi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000 ya Ibu ya. Udah pasti memiliki segudang prestasi. Ini saya punya data-data Ibu semua di sini ya kan. Pas sekali Ibu dengan tema kita pada sore hari ini yaitu
pola asuh anak generasi Z atau Gen Z, ya kan, yang sudah pasti sekarang kita agak kesulitan, banyak sekali ibu-ibu juga pasti mengalami banyak kesulitan juga karena perkembangan dari generasi Z ini berbarengan dengan pertumbuhan teknologi yang ada pada sekarang ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu kira-kira penyesuaian untuk orang tua dalam mengawasi atau tetap mendidik anak-anak yang lahir pada generasi Gen Z? Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Maya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat dimanapun Anda berada dan mendapatkan berkah yang banyak ya, karena ini hari Jumat berkah, happy dengan keluarganya. Oke, materi kita hari ini tentang Gen Z ya, jadi memang saya juga memiliki anak Gen Z dan Alhamdulillah selama 6 tahun terakhir ini, saya mengampu sebuah sekolah untuk membangun SMZ namanya, Sekolah Mandiri Generasi Z. Jadi murid-murid saya nih, anak-anak SMA-nya nih, anak-anak Gen Z yang memang Masya Allah ya, nggak gampang banget ya. Kalau zaman kita sekolah emang kita juga nakal sih ya dulu. Ayo yang nggak nakal, ngacung. Kayaknya nggak ada deh yang nggak nakal ya. Nakal dengan nakal-nakalannya masing-masing kan, lucu ya. Cuma kayaknya kita dulu kalau ada guru itu masih santun banget, takut ya, cenderung takut ya. Cenderung takut. Kalau anak sekarang itu mereka alhamdulillah dikasih sama Allah tuh merasa percaya diri yang luar biasa. Dan kalau gabut, kalau kita dulu main kelereng, main congklak, ya kalau anak gabut sekarang mesti yang dicari wifi, ya kan, handphone. Ya, dan itu sebenarnya kalau kita mau berkaca, ya, nggak cuma anak-anaknya, loh kita juga kan. Sebenarnya kita juga. Makanya itu yang mau saya bahas. Boleh saya share screen, Mbak Maya? Boleh Ibu, silakan. Ya, kita share screen aja biar sistematis pembahasannya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semuanya. Ya, seperti Mbak Maya sampaikan tadi, panggil saya Miss Hidai karena sejak lulus dari psikologi, mengambil pendidikan dan perkembangan saya mengajar ya di sekolah internasional, jadi namanya jadi Miss ya, dia nggak tua-tua lah ya, biar jadi kayak Gen Z gitu ya. Dan ini alhamdulillah 3 buah buku saya, trilogi I Know You, yang salah satunya yang buku kuning ini berisi tentang bagaimana program untuk memberikan pendidikan pada anak Gen Z ya. Oke, kita masuk dulu ke sini nih. Mbak Maya, kira-kira kalau dikasih pilihan ya, kita sama-sama urusannya dengan gadget nih ya. Terus anak kita lagi main gadget ya kan, gadget kita yang beliin, wifi kita yang bayarin ya, kita yang sediain ya kan. Lalu kemudian anaknya kelupaan nih, mainnya kelamaan, gimana caranya? Apakah pilih kita maksa-maksa kayak gini? Biasanya kita sita gadgetnya Ibu. Kalau pas sadar ya, kalau udah nggak sadar mulai naik nadanya ya. Mulai naik, Gitu ya. nggak bisa pasti kita akan sita gadgetnya. Gitu. Kita matiin wifi-nya ya. Kita matiin wifi-nya, betul. Kaget ada apa ini gitu. Pilih yang ini atau yang ini kira-kira ya. Ini sama-sama barangnya, sama-sama gadget, sama-sama laptop dengan internetnya pasti ya, dan ada beda cara, tentu saja beda hasilnya. Ini kalau kita bicara tentang pola asuh. Well, sebenarnya sebagai orang tua kita punya banyak pilihan, dan pilihan itu pasti ada stimulasi, ada responnya, ada konsekuensinya gitu ya. Sebelum ke sana kita lihat dulu definisinya nih ya. Memang ada beberapa sumber yang apa namanya beda-beda tipis lah, beti-beti ya antara tahun-tahun generationnya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, perbedaan generasi inilah yang membuat beda pola pikir. Ya, ini adalah bagian dari sesuatu yang kita harus pahami, bahwa anak Gen Z lahir tahun, kalau di sini menurut nih ya, dari Josin dan kan beda lagi dengan research dari yang lainnya, tapi rata-rata segini lah ya, usia 9 sampai 24 masa kini gitu ya, yang mereka memang begitu lahir itu sudah ada internet. Beda dengan kita yang dulu ya, komputer aja kita mesti belajar yang mulai dari DOS
ya. Nah, ada yang kenal nggak ya, Komputernya DOS? masih tabung besar ya, Bu? Gede, masih pakai floppy disk. Floppy disk. Konsolnya masih layar putih hitam ya? Masih ketik macam-macam, Masya Allah. Iya. Dan kita gatek banget kalau sekarang anak-anak pegang gadget langsung bisa macam-macam, kitanya yang nanya-nanya ya kan. Itu dia perbedaan gap antar generasi. Lalu ini kalau anak saya Gen Z umur 18 tahun, dia bilang gini, Mama, perbedaan Gen Z sama Gen Mama nih. Nah, saya alhamdulillah masuknya di Gen X akhir tahun 78 ya. Dibilangnya kalau anak saya bilang X dan Y itu itu seperti Nokia, handphonenya handphone Nokia. Atau handphone yang lebih tua lagi tuh, yang dulu Philips atau apa ya. Ingat nggak? Yang pernah pakai nggak? Yang buat apa mukul apa lempar anjing gitu ya? Iya, yang besar ya. Yang gede itu segini ya kan? Peletok gitu kalau buat ngelempar ya. Itu tangguh berkali-kali mati, bahkan kalau ada kejadian waktu itu ada bencana alam ternyata masih hidup. Ya kan, ketika dia tertimpa bangunan dan sebagainya. Jadi dia tangguh, tapi minim fitur. Artinya yang bisa dipakai cuma apa? SMS, buat nelpon, ya kan? Belum bisa tuh layar sentuh, belum ada WhatsApp dan sebagainya. Ya, gambarannya seperti itu. Kita sebagai orang tua itu minim fitur. Pun handphone kita saat ini, fiturnya banyak, cuma kita nggak tahu cara pakainya. Ya kan? Banyak kita Facebook lagi, WhatsApp lagi gitu ya. Sementara anak Gen Z itu kalau diibaratkan seperti handphone masa kini ya, Z Flip mungkin ya, dia kaya banget fiturnya, tapi cenderungnya fragile, ya, mudah rusaknya lah gitu ya, mudah patahnya. Ini dia ciri-ciri Gen Z ya, tech savvy dia ya, mahir teknologi, suka komunikasinya secara maya, dan kemudian dia untuk menyampaikan isi hatinya itu begitu mengumbar privasinya. Apa-apa di-upload. Aduh lagi makan nih guys, aduh gua galau nih guys, gitu, segala macam ya. Dirinya itu kayaknya privasinya nggak kayak kita dulu yang takut banget kebuka aibnya, gitu ya. Jadi di dunia Ekspresif ya Ibu ya, kalau untuk ekspresif anak-anak kita Gen Z sebutnya, ya. betul. Ya, dan mandiri, toleran, cuma negatifnya juga pasti ada, cenderung egosentris, individualis ya, karena sibuk sendiri, bahkan dalam kita ngumpul aja mesti mereka langsung heboh dengan dirinya sendiri, bahkan kadang-kadang WhatsApp-an dengan teman di depannya. Ya kan gitu. Ya, itu jadi kita perlu tahu nih karakteristiknya agar kita bisa tahu pola asuhnya. Tadi saya sampaikan bahwa ibu-ibu zaman kita juga pasti pakai internet, tapi apa namanya frekuensinya yang berbeda. Kalau di kita di X itu dan Y cenderungnya lebih sedikit dibandingkan Gen Z. Jadi ciri Gen Z memang mereka yang seolah tidak bisa hidup tanpa internet. Jadi hidupnya 93,9% connect to internet gitu. Jadi beda telaknya seperti itu. Dengan demikian, maka kecenderungan untuk terkena gangguan mentalnya lebih tinggi. Dan ini yang saya hadapi masa kini. Saya konsultan keluarga dan pendidikan pada masa pandemi kemarin, semakin banyak yang anak-anak terganggu mentalnya. Gitu, karena informasi begitu mudah mereka dapat dari internet dan mereka tidak mengkonfirmasi. Contoh, beberapa gangguan mental seperti ini ya, biasanya anak-anak ngakunya gini, aku overthinking Miss Ida gitu. Kayaknya aku bipolar deh. Loh, kamu tahu bipolar dari mana? Aku cari di Google. Cirinya persis dengan yang aku punya gitu. Akhirnya dia merasa aku bipolar, aku split personality dan sebagainya. Jadi dia kemudian, wah keren banget ya, kamu bisa jadi terapis sendiri ya. Ada obatnya nggak ya? Jadi dia mendiagnosa sendiri, tapi malah jadi overthinking akhirnya. Dan itu akhirnya bikin dia semakin jauh dengan realitas, semakin sulit untuk digapai bahkan oleh orang tuanya. Dan orang tuanya yang nggak ngerti apa saja yang dia buka di Google atau di handphonenya itu menjadi punya gap untuk bicara dengan anaknya. Gitu. Biasanya begitu ya gangguan mentalnya. Maka agar kita bisa menjaga anak-anak kita, yuk kita kembali kepada sehat mental. Apa sih yang disebut sehat mental? Kata WHO, sehat mental itu 4 tahapannya, yaitu realize his or her own abilities, artinya sadar potensi diri. Yang kemudian kedua, can cope with normal stresses of life, jadi mampu mengatasi tekanan hidup. Kemudian can work productively, bekerja produktif, dan is able to make a contribution, artinya mampu berkontribusi pada lingkungannya. Kalau mau bisa kontribusi, produktif dulu. Kalau udah mau produktif, mampu ngatasin stres dulu.
bagaimana cara mengatasi stres? Ya sadar diri dulu. Ya, maka tahapan pertama adalah mengatasi pemahaman tentang dirinya sendiri, potensi-potensi. Dan ini yang saya sederhanakan solusinya untuk sore ini bagi teman-teman di Rumpi ya. Solusinya apa Miss Day? Ya pakai HP aja deh. Loh, gimana sih hadapin anak-anak Gen Z kok pakai HP? Ya, HP. H-nya apa? Hubungan yang kuat, dan P-nya pilih kata yang tepat. Gitu ya. Apa itu hubungan yang kuat, teman-teman? Kalau kita mau ngomong sama anak kita, coba cek hubungannya dulu. Kalau sama dengan kalau kita pegang handphone nih Mbak Maya. Kalau kita mau telepon, ya apa yang pertama kita lakukan? Apakah kita langsung halo, 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 halo? Kok nggak nyambung ya? Halo, halo. Pas dicek ternyata nggak ada wifi-nya. Connection-nya nggak ada. Ya berarti kan dia nggak nyambung ya. Maka kalau kita mau mulai ngomong sama anak-anak, periksa dulu apakah kita itu terhubung atau tidak dengan anak-anak. Connection-nya ada nggak? Jangan langsung mengoreksi sebelum ada koneksinya. Rata-rata orang tua kan gini ya, main handphone mulu, udah gini belum? Oh gitu, tuh. Kamu tuh nggak mau pernah dengerin mama, kamu tuh selalu gitu, correction, tapi kita belum bonding dengan bagus pada anak-anak. Maka lakukan yang pertama, cek hubungannya dengan kuat. Kalau misalnya kita ngecek hubungan nih, wifi, jaringan kita dengan anak itu ternyata error, nggak nyambung, maka lakukan apa? Perbaiki hubungannya. Maka kalau orang tua tidak dekat dengan anak, yang biasanya saya tanyakan ke anak sebagai klien saya, gimana hubungan sama mama, sama ayah, dekat apa enggak? Mereka masih sibuk terus, Miss. Kalau aku mau ngomong, pasti aku langsung dikoreksi, dinasehati, dan sebagainya. Mereka nggak pernah dengerin aku. Ini ciri kalau jaringannya nggak benar. Anak tidak terikat hatinya dengan orang tua, maka lakukan ini, perbaiki dulu. Berarti harus ngapain? Sebaiknya minta maaf ke anak, ya. Bagi yang muslim, lakukan istighfar, taubat kepada Allah, kepada Tuhan, sehingga apa? Allah mudahkan nih, ada ikatanlah hati lagi dengan anak. Kalau ikatannya kuat, nanti insya Allah apapun yang kita omongin bisa didengar oleh mereka. Nah, setelah kalau error perbaiki, kalau udah bagus jaringannya, maka lakukan apa? Baru kita mulai di sini, nasehati. Dengan apa? Berikan sugesti positif, dan yang penting di sini apresiasi. Anak-anak itu sangat menyukai like, ya kalau di Instagramnya, ya kan? Di TikToknya, mereka akan cari berapa like-nya. Itu adalah apresiasi. Kalau orang tua di rumah jarang mengapresiasi, siap-siap aja dia akan cari apresiasi itu di luar. Maka teman-teman, beresin ini dulu ya, HP tadi ya, H-nya adalah hubungan yang kuat. Kemudian P-nya apa? Pilih kata yang tepat. Well, teman-teman, kalau kita punya handphonenya beda-beda jenisnya, misalnya Samsung, kemudian iPhone, ya, itu ternyata beda-beda operating sistemnya, cara kerjanya beda. Maka kita juga perlu pahami operating sistemnya gimana, cara kerjanya. Sehingga kalau kita udah tahu cara kerjanya, maka kita bisa menginstall programnya dipakai apa aja. Begitu juga dengan otak kita. Ternyata otak kita itu ada 5 belahannya, dan bagaikan operating system pada handphone, maka setiap belahan otak memiliki operating systemnya sendiri. Dalam ilmu yang saya pelajari bernama Stephen, ada 1, 2, 3, 4, 5 bagian, ada 5 cara kerja yang berbeda. Sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct memiliki cara kerja otak yang berbeda. Bedanya seperti apa? Selain dominasi belahan otaknya, juga ada lapisan otaknya yang juga nanti akan menjadi pengaruh cara kerja otak ini. Oke, sederhananya begini. Kalau ada anak kita yang punya dominasi di belahan kiri bawah, maka dia cara kerja otaknya bernama sensing, sensorik. Inilah anak-anak yang akan cara kerjanya itu dominan terhadap hal yang menggunakan panca indera, yang terlihat, yang teraba, terasa, dan sebagainya. Anak-anak ini dalam menggunakan gadgetnya, biasanya mereka cenderung digunakan untuk apa? Penampilan, unjuk, tampil, perform. Ya, ini anak-anak yang tipenya penampil. Mereka butuh fasilitas. Biasanya permintaan ke orang tuanya, "Mama, handphone aku nggak update nih, ayo beliin dong," gitu. Ya, dan dia rela untuk nabung demi itu.
Ya, kemudian tujuannya untuk apa? Biasanya anak-anak generasi Z yang sensing ini fokusnya handphonenya itu untuk dapat uang. Bagus kan sebenarnya bisa produktif ya. Maka kalau kita sudah tahu anak-anak ini punya kecenderungan pola pikir seperti ini, maka ngapain? Gunakan, komunikasikan gadgetnya untuk dia produktif. Untuk dia membuat karya, tampil di depan kamera handphonenya, dia bisa berekspresi dan kemudian mendapatkan penghasilan dari sini. Tentu saja ini perlu dicontohkan oleh orang tuanya. Nah, dalam konsep Steven juga dikatakan bahwa ini bisa bergerak positif dan negatif. Maka kalau kita memiliki anak tipe ini, lihat aja anak kita sudah rajin, pengingat, setia, jujur, dermawan atau belum. Kalau belum, maka komunikasinya juga melalui handphone. Coba gunakan itu untuk menyibukkan dia, ya. Nanti baru kemudian kita sampaikan tadi nasihat kita melalui fakta, contoh, dan sebagainya. Oke, kemudian kalau tipenya di otak kiri atas, maka dia menjadi thinking, tipe cara berpikirnya. Ngapain tuh? Anak thinker, pemikir, maunya logis rasional. Biasanya dalam urusan gadget ini, aduh gadget mania deh. Dia akan sibuk ngoprek informasi dari gadgetnya. Bisa-bisa dia tengah malam juga masih bongkar gadget untuk apa? Untuk cari tahu. Di kepalanya ini banyak pertanyaan why. Sementara kalau dia nanya sama orang tuanya tuh nggak terjawab. Orang tua nggak punya waktu untuk jawab. Maka biasanya dia menggunakan gadgetnya untuk apa? Untuk berpikir, untuk cari informasi. Bahkan kadang-kadang untuk kompetisi. Jadi kalau ada gamers, kemudian dia ikut kompetisi, bisa jadi dia anak-anak thinking yang dia mencari prestasi di situ. Nah, kalau orang tua menghambat di sini, wah bisa jadi bermasalah, bisa jadi berantem sama anaknya. Maka cari tahu dulu, oh anakku ini pakai gadget bisa jadi prestasi. Oke, yuk kita didukung sama orang tuanya. Wah, makin keren nih kalau seperti ini. Nanti insya Allah dia akan tumbuh jadi anak yang fokus, analitis, sistematis, cerdik, dan teliti, instead of negatifnya yang muncul. Ya, jadi orang tua juga perlu pahami cara bicaranya dan sehingga bisa menggunakan gadgetnya dan nyambung koneksinya dengan anak thinking. Kita masuk ke golongan kanan, otak kanan. Anak yang dominasinya di otak kanan atas itu kita sebutnya intuition, berpikir ke masa depan. Waduh, kalau udah ngomongin gadget, internet, makanan sehari-harinya cocok banget dengan cara kerja otaknya. Untuk ngapain? Dia akan ngoprek ini kira-kira aku bisa bikin apa dari gadget ini. Ya, dia bisa berselancar di dunia maya tersebut. Ya, dia bisa keliling dunia. Saya punya klien anak intuitif yang dia bisa punya banyak banget informasi karena dia berkeliling dunia. Dia bahkan pergi ke time traveler. Dia bilang, I'm traveling. I even know the time before the world is created, katanya. Dari mana dapatnya? Dari Google, dari YouTube dan sebagainya. Wah, luar biasa. Masya Allah, kalau kita tahu bagaimana cara kerja otak anak-anak, kita bisa ajak mereka untuk terjun di situ tapi dalam keadaan positif. Maka kemudian gunakan itu untuk men-challenge mereka. Kamu bisa, ya kita eksplorasi di dunia maya tersebut, kira-kira apa yang bisa kamu bikin? What can you make? What can you what can you produce gitu ya. Dan akhirnya insya Allah mereka akan tumbuh menjadi anak-anak pencipta, kreatif, inovatif, solutif, optimis, dan ekspresif gitu ya. Jadi anak-anak yang sibuk dengan hasil-hasil karya yang berkualitas sehingga negatif-negatifnya mudah-mudahan dihilangkan gitu. Mudah-mudahan tidak terlihat. Nah, kemudian satu lagi adalah di kanan bawah. Di kanan bawah ini ada otak yang fokusnya kepada perasaan. Ada fungsi-fungsi amigdala. Maka anak-anak jenis ini kalau menggunakan handphone biasanya adalah untuk bersosialisasi. Dia itu kelihatannya nggak punya teman. Orang tuanya biasanya kalau konsul ke Miss Day kok anakku tuh nggak punya teman ya. Tapi dia bisa hahi kalau udah di depan handphone gitu. Karena orang tuanya nggak asik, teman-teman di handphonenya lebih asik. Maka dia hahihinya di handphone gitu. Ya, maka ini juga kalau kemudian kita mengajarkan sosialisasi, ya kita mengajak mereka berteman, orang tua mesti tadi tuh jaringannya harus dicek dulu.
Bahkan kalau perlu kita berteman juga dengan teman-temannya dia di dunia maya. Kakak, kamu di follow sama siapa sih? Kamu teman dekatnya siapa sih? Kita ikut di situ. Sehingga kita tahu track recordnya orang ini seperti apa, historinya seperti apa. Bahkan kalau DM juga jangan sampai ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh anak kita. Bahkan kita berteman juga dengan anak kita. Jangan ada yang di-hide gitu. Ya, jadi gunakan sosial media, gunakan gadget membuat kita juga jadi lebih dekat secara hati kepada anak-anak kita, terutama yang feeling, karena dia urusan hati. Kalau banyak di say no sama orang tuanya, maka dia akan berpindah ke tempat yang lain, terutama pada gadgetnya. Ya. Oke, ini cara bicaranya specifically. Nanti kita akan bahas kalau ada waktu yang lebih panjang. Terakhir adalah tipe insting. Tipe insting ini diakui hanya di konsep Stephen ya, sebagai otak tengah yang mandiri. Maka tipe insting ini kecenderungannya adalah dia senang nimbrung, senang membantu orang. Maka daripada dia hanya main game saja atau mengisi kesibukan gabut, maka yuk ajaklah orang tua untuk menggunakan gadgetnya untuk ngapain? Untuk menggalang dana, untuk membantu orang lain ya, dan kemudian untuk membuat komunitas sehingga dia kemudian bisa berperan di situ. Nah, insya Allah ini adalah sebuah langkah mendekatkan orang tua kepada anak melalui dunia mereka sehingga dia kedamaiannya terjaga dan menjadi anak yang selalu membantu berperan bagi banyak orang. Intinya seperti itu, Mbak Maya. Seperti tadi Bu Ratih sampaikan, bahwa anak-anak kita itu beda generasinya dengan kita. Jadi jangan banyak, kalau dulu mama, anak-anak kan bilang, ya itu kan dulu mah, tolong dong melek dong, sekarang mah update please. Nah, itu ya, jaga jaraknya tadi, coba dilihat bahwa kita juga perlu blending dengan mereka. Kalau mereka menerima kita, insya Allah nasihat-nasihat kita akan bisa mudah didengar oleh mereka. Begitu Mama ya, Bu Rati dan teman-teman Luar semuanya. biasa, Miss Hidai, keren banget ya. Kita jadi paham banget bagaimana untuk mendampingi ya cara anak-anak Gen Z ini dengan aktivitasnya mereka. Tapi terkadang ya, Miss Hidai, mereka cenderung lebih kepada sok-sokan privacy. Jadi somehow seperti mereka asik dengan gadgetnya, asik dengan teman-teman di dunia mayanya, sehingga mereka menyimpan atau memiliki barrier terhadap orang tua seperti gadgetnya menggunakan password atau bahasa-bahasa yang mereka sedang obrolkan kita tidak boleh baca. Itu bagaimana ya, Miss Hidayah, untuk kita bisa masuk dan mengetahui apa yang ada di sekitar anak-anak kita ini? Ya, tahapan pertama tadi Mama ya, haknya jaringannya dijaga. Ya, jaringannya ya. Jaringan kita itu berupa trust ya. Yes, of course. Kenapa anak-anak itu tidak trust sama orang tuanya? Karena orang tuanya masuk tahapan kedua, langsung koreksi. Koreksi nasihat. Langsung menasehati. Yes. Menjudge gitu ya. Ya, ini data ya Mbak Maya ya. Saya kan menghandle sekolah, menjadi konsultan, dan saya banyak sekali bicara dengan klien-klien anak usia Gen Z. Kalau saya tanya gini, apa sih masalah kamu sama mama? Kenapa kok mamamu banyak keluhan sama kamu? Aku tuh bingung Miss Hidai. Aku nih kan belajar nih. Kalau aku belajar, mamaku nggak lihat. Baru aku istirahat, aku buka handphone, mamaku lihat. Langsung diomelin. Katanya belajar, kok main doang. Padahal tadi aku 1 jam udah belajar, Miss. Atau mamaku marah gitu. That happen. Ya. Kenapa nggak di awal kita tanya dulu, sayang, sudah belajarnya? Misalnya gitu. Jaga koneksinya. Wah, sudah dulu. Iya. Ya, jaga koneksinya dulu. Jangan bahasa yang kalau dalam gelombang tuh gelombang alfa. Sayang, sudah main handphone, lagi main ya, istirahat ya. Bisa dipercayakan, ada Tuhan loh, ada Allah yang lihat loh. Nah, gitu sampaikan. Sehingga kalaupun mereka misalnya, orang tua kan kadang-kadang gini, kalau nggak digituin soalnya dia main terus, Miss. Masa sih, pasang aja CCTV. Ya kan, lihat datanya bagaimana. Kalau nggak kita tes aja, sayang tadi udah belajar. Coba mama tanya dong yang ini bener nggak? Wih, keren banget. Jangan lupa apresiasi Mbak Maya. Anak-anak tuh ternyata haus apresiasi ya Bu ya. Ya. Kita sama seperti kita juga ya Bu ya, anak-anak butuh penghargaan juga atas apa yang sudah mereka lakukan, which is itu baik. Mereka juga
sangat amat happy ketika menerima apresiasi dari orang tua yang sudah melihat hasil kerja kerasnya, ya kan? Betul, Seperti betul. itu. Kita aja sebagai istri kalau diapresiasi suami kan seneng banget ya. Aduh, mama masakannya enak gitu kan. Ya, Besok betul. pengen masak lagi tuh pasti kan. Ya, betul sekali. Nah, untuk Miss Hidai, sekarang ini kita kan sudah sangat dekat dengan era teknologi ya, high teknologi sebenarnya. Dari segala sumber informasi itu sudah sangat mudah untuk kita bisa akses melalui internet, ya kan? Ada kecenderungan seperti melihat dunia di luar sana dan anak ya, ini mulai membandingkan dengan dunianya sendiri. Seperti mereka melihat, wah dengan pakai brand itu keren ya, untuk bisa jalan-jalan seperti itu keren ya, atau saat ini kan kita teradopsi ya dengan kultur-kultur dari luar negeri gitu kan, yang pastinya anak langsung menyerap begitu aja bahwa model seperti itu keren, dan kenapa saya nggak bisa ada kecenderungan seperti kayak gampang untuk drop juga gitu kan. Itu bagaimana menghadapi anak-anak seperti itu, Miss Hidai? Artinya gampang mengidolakan gitu atau gimana? Gampang mengidolakan, dan di saat yang bersamaan terkadang anak tuh membawa inspirasinya untuk menjadi orang yang diidolakan itu, tapi kenyataannya kan tidak seperti jadi tidak sama gitu kan, gitu Ya, maksudnya. Ya. Ya, saya punya anak yang kecil yang tipe sensing yang cenderungnya pengen jadi artis ya kan, suka suka tampil. Maka dia seneng tuh dengan artis-artis Korea gitu kan. Keren banget Mama, keren banget. Saya pernah coba gini, kalau langsung saya koreksi nih, Mama ya. Kalau masa cowok kayak gitu kurang gentle adek gitu. Oh, Mama nggak asik gitu. Langsung you me and ternyata dia langsung menutup akses beberapa bagian itu, dia hide gitu ya dari saya. Postingan-postingan dia langsung ditutup, saya nggak punya akses lagi. Jadi ternyata cara saya salah yang pertama. Mendingan saya tahu gitu. Jadi kalau dia aku idolain ini loh mah, oh iya, apa yang bikin idolanya dek? Hebatnya dia apa sih? Kerennya apa? Mending kita ambil itu jadi sebuah pelajaran. Misalnya aku juga suka barang ini loh mama, emang terbuat dari apa sih? Kenapa ya harganya bisa mahal kayak gitu ya? Kalau kira-kira adik bisa nggak bikin kayak gitu? Bisa nggak kita create something yang lebih bagus dari itu? Jadi itu dijadikan sumber motivasi, sumber pelajaran, sumber kedekatan kita dengan anak, pembahasan yang sesuai dengan apa yang mereka minati. Maka nanti dia kalau ada sesuatu, dia akan cerita pertama ke kita. Gitu. Anak pertama saya sedang ngefans sama JKT48. Tadinya saya merasa gini, hello kak, seriously gitu. Iya mah, dia tuh keren banget mah. Ketika saya tidak interest, dia langsung, ya mamaku nggak interest nih. Saya langsung istighfar nih, astagfirullahaladzim, kenapa aku tidak mendukung apa yang anakku suka. Jadi saya cari tahu nih, JKT48 kehidupannya seperti apa sih. Wah ternyata mereka anak-anak yang struggling. Mereka juga berprestasi di sekolah, berprestasi juga di panggung dan sebagainya, praktisnya bagus. Jadi saya ambil nilai-nilai positifnya. Wah keren ya kak, ternyata mereka mengatur waktunya hebat. Begitu dia tahu bahwa saya mendukung dia, aduh apapun diceritakan. Ketika dia mau nonton konser yang mungkin anak-anak lain backstreet gitu ya, ketika orang tuanya nggak kasih gitu ya, kan malah lebih bahaya. Dia kenalan dengan siapa, di backstreet itu nanti dia jalan sama siapa, jauh lebih banyak bahayanya. Maka mendingan kita orang tuanya yang terjun. Ma, aku boleh nonton konser nggak? Boleh. Mama ayah beliin tiketnya, termasuk mama ayah juga nonton. Kalau saya gitu, saya akan ikut. Saya ikut. Meskipun ya mungkin saya nanti di sana, oh gini ya kehidupan. Jadi itu jadi pelajaran aja buat kita gitu. Gitu, Mbak. Iya, betul. Kita harus benar-benar ikut serta ya, Bu ya, dengan apa yang mereka, dengan apa yang ada di sekitar mereka, dengan apa yang mereka minati, dengan apa yang mereka sukai gitu kan. Maka dengan gampang kita akan mengawasinya gitu kan, tanpa anak-anak tahu sebenarnya. Karena sekarang ini kan anak-anak akan sangat membatasi diri. Oh, jangan, orang tuaku jangan sampai tahu, jangan sampai mereka mengatur. Mereka paling tidak suka diatur sebenarnya. Ya kan? Kita cari sumbernya. Kenapa anak-anak nggak suka diatur sama orang tuanya? Berarti orang tuanya tukang ngatur. Betul. Bukan jadi bestie. Mestinya kan jadi bestie. Mamaku bestie, maka dia akan will tell everything to us.
Dan itu yang saya rasakan sih, alhamdulillah dua anak saya Gen Z, lumayan lah kami selalu dekat dan apapun diceritakan ke saya, alhamdulillah. Iya, Ibu, karena kedekatan antara anak dengan orang tua itu sangat amat menjadi pondasi, ya kan? Karena dengan berkembangnya era teknologi yang seperti sekarang, ada sisi negatifnya juga yang mengintai anak-anak kita, yaitu ketika mereka menggandrungi sesuatu atau menyukai sesuatu, tapi mereka sadar bahwa mereka tidak bisa menjadi itu, mulailah seperti yang tadi Ibu bilang, berdekatan dengan seperti sekarang ini mudah sekali anak-anak itu menjudge ketika dia tidak nyaman dengan dirinya, akhirnya merasa bahwa oh sepertinya saya gampang marah, saya overthinking, saya sepertinya bipolar, saya sepertinya anxiety. Itu sekarang ini tuh anak-anak mulai pada trennya seperti itu. Artinya mereka gampang mendiagnos diri sendiri. Kenapa? Mungkin tidak ada teman bicara gitu kan ya. Tidak ada teman bicara yang mereka percaya, yang bisa mereka mendapatkan solusinya seperti apa yang mereka harapkan caranya sebenarnya. Itu seperti itu, bagaimana Ibu? Ya, yang saya tahu bahwa kalau anak-anak kan sangat mudah mengambil informasi itu ya. Maka kalau saya juga menemani dia, misalnya, Mama aku kayaknya bipolar deh. Oh iya, apa yang kamu ketahui tentang bipolar sayang? Ayo kita buka Google-nya. Apakah kamu seperti ini? Nah, kita mulai belajar diagnosa-diagnosaan kan. Wah, ini kalau bagi saya apapun stimulasinya itu dijadikan bahan edukasi. Gitu. Itu yang membuat anak-anak akhirnya tuh tadi jaringannya nyambung sehingga dia akan stick together dengan kita terus gitu dan confirm. Akhirnya mereka terkonfirmasi. Pada saat dia cemas, misalnya, anak saya juga pernah mengalami itu ya, ketika menghadapi banyak sekali tugas, tuntutan dari peran yang saya berikan, pada akhirnya dia juga ada kecemasan. Kakak coba lihat yuk di Google yuk itu ciri-ciri apa sih dan bagaimana kira-kira cara mengatasinya. Mama temani gitu. Kalau mama yang salah, mama minta dimaafkan. Seperti itu. Jadi artinya kita tetap berada di samping mereka. Kita lah jadi sumber informasi yang mereka percaya meskipun kalau kita belum tahu. Jadi gunakanlah gadget tadi sebagai bahan edukasi. Saya kemarin baru dapat klien juga anak Gen Z. Orang tuanya juga keluhannya adalah main game mulu nih Miss gitu. Oh iya gitu. Terus saya kan ajak ngobrol ya. Saya kasih beberapa challenge kata-kata tertentu. Terus emang itu apa sih Miss Day gitu? Di handphone Miss Day sih ada. Nih ada tuh handphone kamu ada apa enggak? Ternyata ada ya Miss. Ya kenapa kamu tidak pernah akses itu? Ternyata handphone kita itu bisa kita gunakan untuk akses sesuatu yang penting. Kalau kamu lihat histori Miss Day ini pelajaran semua. Tergantung sih handphone kita mau dijadikan sumber edukasi atau cuma konsumsi saja gitu. Setelah dari konsumsi kamu dapat apa? Galau kan? Coba kalau kamu dapat edukasi, kamu bisa itu istilahnya tuh sekolah gratis. Setelah itu kamu bisa memproduksi gitu. Jadi artinya kalau saya biasanya ajak mereka untuk berpindah dari just consume ke produce. Ya, jadi menggunakan memilih juga konsumsinya yang mana kita temani pun kalau mereka dalam kondisi negatif juga kita temani itu. Lalu kemudian kalau memang itu sudah butuh bantuan medis atau ahli, temani dia juga untuk mendapatkan bantuan dari orang yang ahlinya. Luar biasa ya Ibu ya. Nah, Gen Z ini ada juga seperti yang kita tahu ya Bu ya, kelebihan dari generasi Gen Z itu adalah mereka anak-anak dapat melakukan multiple tasking, artinya mereka bisa melakukan beberapa kegiatan di dalam waktu yang bersamaan. Seperti misalnya membuka laptop, membrowsing ya kan dengan PC sambil mendengarkan musik juga dan melakukan hal-hal yang lain. Itu luar biasa. Artinya mungkin dari sejak dini kalau kita bicara soal daya tangkap gitu ya, dari mereka yang terima informasi dari internet itu gampang sekali menyerap dan akhirnya mereka terbiasa untuk sambil berpikir sesuatu dan mereka bisa mengerjakan sesuatu gitu ya Miss ya. Gitu. Dan banyak sekali anak-anak berprestasi yang sekarang ini bermunculan gitu kan di generasi Gen Z, itu luar biasa gitu. Tuh setuju. Kan gini, kalau di neuroscientist ya, neuropsikologi ya, otak kita kan ada
luar biasa lah otak kita ini. Kalau di simulasi ya dia sama dengan komputer, dipakai ya dia akan keluar. Di input ya dia akan terjaga. Input kemudian diproses kemudian ada output. Kalau untuk saat ini inputannya kan dari informasi di internet itu kan banyak banget. Kalau zaman kita dulu kan cuma apa yang kita lihat doang ya. Gitu. Jadi akan beda nih sumber informasinya. Maka pada anak-anak Gen Z tentu saja sumber stimulasinya lebih banyak, maka mudah-mudahan itu bisa diproses yang baik. Nah, yang harus kita jaga adalah apa tuh yang terinput, bagaimana memprosesnya, lalu kemudian kita jaga outputnya seperti apa. Karena sudah tahu bahwa mereka bisa multitask. Kalau mereka bisa multitask, tapi juga ada negatifnya adalah kemungkinan mereka akan fokusnya biasanya berkurang. Karena kalau tentu saja kalau kita multitasking, jumlah fokusnya itu akan terkurangi ya. Nah, makanya di sini kalau kita juga perlu ajarkan prioritas, mana yang perlu untuk difokuskan dan sebagainya. Gitu, Mbak. Kalau yang aku lakukan pada anak-anak, intinya adalah become bestie deh. Contoh ya, aku punya murid di sekolah SMC. Dia ini susah banget, misterius anaknya. Nah, kalau aku berbicara sebagai orang tua nih, sebagai guru tapi sebagai emak-emak gitu, gak nyambung-nyambung. Ya makanya, ya kan, gak nyambung-nyambung. Makanya ya mesti gimana ya, dia rambutnya gondrong gitu kan. Kalau biasanya kalau emak-emak atau konsultan akan bilang, besok potong rambut ya, jangan berantakan ya, yang rapi ya. Nah ini ya, koreksi perintah. Nah suatu hari, itu dia dengan rambut yang gondrong tadi itu, aku bilang gini, kenapa nggak dikuncir sayang gitu. Nggak ada karetnya, Miss. Oh ini Miss ini ada karet nih. Dia pakai untuk menguncir rambut dia. Dan somehow setelah itu he loves me. And he tells about apa yang dia concern gitu. Hanya karena karet rambut. Means apa? Understanding. Understanding bukan correction. Jadi ketika dia udah dikunci rambutnya, keren banget sih. Gitu dong, rapi, mantap. Gitu, jadi bestie. Not correcting. Correctingnya nanti kalau jaringannya udah bagus. Kalau koneksinya bagus dan dia tanya, hal apa yang perlu aku perbaiki, Miss? Oke, berarti dia siap untuk dikoreksi. Jadi yang paling penting adalah kita membuat bonding dulu ya Bu ya. Miss Hide, kita membuat bonding dulu, membangun komunikasi dulu, mendekatkan diri dengan anak-anak dulu. Setelah itu mereka percaya, baru kita gampang untuk bisa masuk dan memberikan masukan-masukan yang lain gitu kan ya. Yes. Sambil mengawasi mereka pastinya. Gitu. Inilah generasi yang berbeda. Sangat berbeda dengan generasi kita dulu ya Bu ya. Kita of course. Kita sudah dekat dengan orang tua rasanya udah dak gitu kan ya. Kalau ini justru mereka yang menatap dengan tegas ke kita gitu kan, seperti galakan mereka ya. Galakan mereka gitu. What's wrong? There is something wrong with me gitu kan. Kita udah nggak bisa jawab apa-apa itu. Maaf ya, not updating, nggak seru, nggak asik. Yes, betul Ibu. Yes, betul. Iya. Gitu. Sorry Ibu. Dan tadi Mbak kan kata kuncinya HP ya, hubungannya diperkuat dan akan sangat mudah ketika tadi menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai cara kerja otaknya. I did it ya dengan ratusan murid yang harus saya tanggung jawab di situ ya Masya Allah gitu. Ketika kita menggunakan kata kunci yang tepat pada setiap jenis anak, maka itu lebih efektif, lebih mudah dimengerti oleh mereka. Betul. Gitu. Betul sekali Ibu. Dan ini harusnya memang generasi Gen Z ketika mereka anak-anak mendapatkan bimbingan dengan cara yang tepat melalui program yang sekarang. Terima kasih banyak Miss Hede ya. Harapannya akan lebih gampang membawa mereka untuk menjadikan apa yang ingin mereka untuk membawa mereka untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Kita hanya mendampingi tugasnya karena ilmunya, informasinya sudah tersedia dengan mudah melalui internet. Mereka tinggal browsing aja. Dan yang paling penting adalah mereka butuh teman untuk mengguiding mereka, this is the right way atau this is not the right way gitu kan. Jadi setelah itu harusnya proses perjalanan hidupnya mereka akan jauh lebih gampang daripada kita sebelumnya yang susah sekali mendapatkan informasi. Seperti itu ya, Mas Dede ya. Ya, selain untuk mendapatkan informasi, target kita berikutnya adalah dia memproduksi lebih banyak hal dibanding kita. Oh.
Jadi Betul, orang-orang betul. yang berkarya. Jadi orang-orang yang berkarya. Jadi untuk generasi Gen Z itu mereka karena sering melihat sesuatu yang baru, mempelajari yang baru, dan mereka akhirnya meng-create sesuatu, lebih suka Ya, meng-create daripada ya, menjadi follower seperti itu ya, ya. Bu ya. Anak sekarang kan content creator semua deh kayaknya deh ya. Content creator, betul. Kayaknya ada Betul pertanyaan sekali. di YouTube ya Mbak Maya ya. Ada pertanyaan di YouTube? Iya. Bagaimana, ini dari Ibu Sarah, Missy Day, bagaimana caranya agar bisa mengajak Gen Z mengatur waktu dengan seimbang di tengah waktu yang banyak dengan gadgetnya? Silakan Missy Day. Ya kalau anak komunikasinya hari ini dengan gadget, ketika kita ngajak juga pakai gadget. Saya beberapa kali ngajak anak-anak lewat WhatsApp. Kasih materinya di WhatsApp. Karena dia yang dihadapin gini kan, dia kan gini kan. Kalau saya panggil kakak gitu kan, ini kan reality nih di sini sebenarnya dia ngadepinnya ini. Maka saya hadir di sini. Ping, kalau kita dulu ping BBM ya. Assalamualaikum, ada mama nih, udah belum sholatnya, gini gitu. Jadi ya karena eh, ada internet, kenapa tidak kita pakai gitu? Dan ketika kak kesini dong saya, mama kangen nih gitu. Padahal kamarnya cuma di situ gitu ya. Dan begitu itu dia taruh handphonenya. As long as kita itu asik gitu, atau kita kirim meme yang lucu gitu ya, atau kita bikin rekaman yang apa gitu. Jadi mesti cermat, mesti cerdas banget orang tuanya, jangan sampai ketinggalan sama anaknya. Maka saya akhirnya juga jadi TikTokers. Gara-gara anak saya TikTokan mulu ya kan. Jadi saya belajar, ya udah kita bikin konten TikTok. Ih, mama Nora, iya nggak apa-apa mama Nora, yang penting mama bisa dekat sama dunia kamu. Apa sih biar aku bisa tahu mereka itu lagi ada di mana. Gitu. Betul, betul, betul sekali. Iya. Wow, luar biasa Miss Ide ya. Ini pembekalan yang sangat luar biasa gitu. Yang saya yakin ibu-ibu saat ini sedang menonton ya kan dan mencatat ya kan dan jadi lebih tahu bagaimana mendampingi anak-anak kita untuk di waktu yang mendatang gitu. Seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak kita, Ibu Miss Ide. Untuk anak dan Pesan-pesan orang yang tua. ditunggu-tunggu Ini yang untuk nonton anak anak dan atau orang orang tua. tua nih Mama ya? Orang tuanya dulu. Orang tua dulu ya. Orang tuanya yang akan mengimplement dan akan mengguiding anaknya untuk menonton kita Baik, Rumpi pada sesi baik. sore ini. Ya. Silakan Miss Ide. Kembali kepada konsep dasar bahwa anak adalah titipan dari Tuhan. Maka kita perlu tahu isi titipan itu seperti apa. Kita perlu tahu cara memperlakukannya. Dan tujuannya agar apa? Agar kita tidak salah treatment, agar kita bisa mempertanggungjawabkan pada sang penitipnya. Maka jangan malu-malu orang tua untuk belajar lagi. Jangan malu-malu untuk minta maaf sama anak. Jangan malu-malu untuk mengapresiasi mereka. Karena tujuannya agar kita bisa menjaga amanah ini dengan baik, sehingga anak-anak itu nurut kepada kita bukan karena takut, tapi mereka nurut karena cinta. Gitu. Kalau kita udah cinta, insya Allah mudah-mudahan doa untuk orang tuanya, Robbi fil wali wali dewan maka merupakan sobiro, maka insya Allah sampai sehingga kita dimudahkan oleh Tuhan, oleh Allah, komunikasi kita terjaga dengan mereka, hati kita terpaut dengan mereka. Kayak lagu yang itu, lagu terpaut, ya kan? Ya, betul. Betul Ibu. Betul sekali membangun komunikasi pada dasarnya yang sangat dibutuhkan oleh sang anak ya kan karena karena seperti kehidupan yang kita jalani sehari-hari kita butuh teman bicara, teman untuk berbagi. Itu yang saat ini kita ambil konteksnya dari pola asuh yang anak-anak Gen Z butuhkan. Seperti itu ya Miss Ide ya. Boleh sedikit Mbak Maya, sedikit aja. Ya, Kalau cuma kita refleksi kepada diri kita, kalau kita tuh kebanyakan nonton sosial media, ngelihat keberhasilan teman kita kan kita galau ya. Betul. Sebenarnya that happen to our kids. Mereka juga sebenarnya galau dengan itu semuanya. Maka akan sangat indah ketika mereka kemudian, mama aku galau sih gini. Mama juga sayang, kita samakan dulu frekuensinya. Mama juga, teman mama ternyata hebat banget ya. Ayo gimana caranya biar kita juga bisa sehebat itu yuk. Nah, ketika seperti itu, temani mereka dalam kegalauan, maka insya Allah dia nggak akan kena pengaruh lingkungan yang buruk. Karena kita lah betul. Mereka akan menganggap bahwa apa yang mereka rasakan itu adalah hal yang normal. Cuma bagaimana bersikapnya gitu ya Ibu ya. Gitu. Karena semakin kadang-kadang ketika dia merasakannya hanya sendirian dan orang lain tidak mau mendengar, maka perasaan kecewa itu akan semakin dalam dan akhirnya menjadi overthinking. Seperti itu. Katanya ada pertanyaan lagi tuh Mbak Maya. Pertanyaan lagi, silakan. Oke.
Oke, sekarang dari keluarga Good Givi 46. Bagaimana dengan fenomena SCBD, Fashion Weakness, Citayam Fashion Weakness? Ini ada pertanyaan. Waduh, Seperti Miss Ide belum Harajuku sempat main di nih. Jepang ya. Belum sempat main ke sana. Saya melihatnya dari sisi positifnya dulu aja ya. Positifnya adalah ada ruang ekspresi. Ada ruang ekspresi yang terpantau. Ini dia konsepnya sama ya. Kita beri ruang mereka untuk berekspresi. Ini kan Gen Z juga ya. Tapi terpantau, ada aturannya, tidak boleh buang sampah, dan mungkin bisa dihadirkan influencer-influencer yang baik gitu kan, sehingga terpantau daripada mereka mengeluapkan ekspresinya di tempat yang tak terpantau, yang tidak ada aturannya. Yang munculnya adalah biasanya jadi influence negatif gitu. Jadi kalau saya menilainya, coba pakai frame positif dulu. Kalau bagi saya, ya nice try. Let's see, mudah-mudahan tetap dalam posisi yang bagus. Ya, betul. Ini menjadi fenomena baru ya, Miss Ide ya. Dan juga sekaligus kita jadi membawa informasi juga bahwa ini juga pernah terjadi di Harajuku Jepang. Ya kan, ketika anak-anak dari pinggiran kota gitu ya, mereka membuat satu kreasi melalui penampilan mereka sendiri dan akhirnya menjadi terkenal dan menjadi influencer untuk anak-anak yang lain. Jadi keren. Sebenarnya dan mungkin ini bisa mungkin ini bisa jadi rasa percaya diri buat anak-anak bahwa wow, setiap orang punya kesempatan ya untuk bisa seperti itu gitu. Artinya tidak harus dari yang kalau kita dulu kan harus lewat TV dulu, lewat ini dulu gitu. Jadi ternyata ada ruang-ruang untuk bisa dikenal, dan ketika dia dikenal kan dia punya tanggung jawab. Dia akan diawasi oleh lingkungan sosialnya gitu. Jadi itu mempelajari etika karakter, mudah-mudahan bisa dari situ juga. Betul sekali. Wow, luar biasa. Ini sangat bermanfaat sekali ilmunya Miss Ide. Dan saya juga mau membacakan yang terakhir ini adalah Miss Ide ini atau Ibu Hidayati Nurrohmah, boleh ya saya sebutkan. Ya. Ini memiliki segudang prestasi, ya kan harusnya saya baca ini di awal, cuma karena saya udah exciting untuk pengen tahu tentang anak-anak Gen Z. Dan ini adalah Master Trainer Stephen gitu ya, Bu ya. Solver Stephen 2.1, Direktur Stephen Institute 2018 sampai 2021. Miss Ide juga sebagai konsultan sekolah berbasis Stephen di Sekolah Islam Ibnu Hajar 2016 sampai dengan sekarang. Penulis buku trilogi I Know You, Parenting Couple School, Genetika Cinta 2018, Antologi Menemukan Bahagia. Pencipta, penyanyi, dan arranger lagu-lagu. Wow, ini luar biasa. Musisi juga. Pendiri TK Kids Kampus Bekasi Barat, pendiri TK Kids Fun House Cibubur 2010, pendiri I Know You Center. Miss Ide, sukses selalu. Terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Insya Allah ini akan menjadi ladang amal untuk Miss Ide dan menjadi pencerahan untuk kita semua. Terima kasih banyak, Mbak Maya. Terima kasih, Miss Ide. Saya kembalikan kepada Ibu Lisfi Revina. Terima kasih, Mbak Lisfi. Silahkan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Maya dan juga Miss Hidayah. Luar biasa banget ya Mbak Maya ya. Kita hari ini dapat ilmu lagi gitu kan. Kita jadi ilmu dan kita siap mencetak anak-anak yang update ilmu terus ya kita ya. Betul sekali, apalagi ya, ini penting banget sebagai orang tua ya, apalagi kita sebagai ibu ya, Miss Hidayah dan juga Mbak Maya. Baik Bu Rati, silakan ada yang ingin ditambahkan, mungkin yang ingin disampaikan, silakan Ibu. Suaranya masih di mute, maaf Ibu. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Iya, aduh terima kasih yang tak terhingga. Memang kita ini juga harus banyak belajar ya, karena memang apa yang kita hadapi ini kemajuannya pesat sekali dan kita ini cukup lambat untuk dalam mengadaptasi, sehingga ya agak lemot-lemot sedikit, geseh-geseh sedikit nggak apa-apa asal ada usaha. Yang paling penting itu, karena banyak sekali kita lihat ibu-ibu ini usahanya yang susah sekali gitu untuk berusaha. Nah ini yang paling harus kita sarankan ataupun ingatkan kepada ibu-ibu semua, kita harus berusaha. Apa yang disampaikan Hidayah tadi semua sudah luar biasa, dan saya ingin sharing itu Mbak Lisfi, Bu Maya dan Bu Sarah. Kemarin waktu saya pertemuan di Bandung, saya itu kayak di airport itu sidik jari saya tuh
dicap di alatnya Miss Hidai gitu ya. Pakai Steven ya, Bu. Jempol, apalagi jempol, telunjuk, semuanya begitu. Lalu kemudian saya ditanya golongan darah saya, lalu kemudian dibacain tuh semuanya gitu ya, bahwa saya adalah sensing ya kalau nggak salah. Feeling extrovert. Saya feeling. Jadi segala macam tentang feeling itu dibacakan begitu ya. Wah, semuanya benar, udah kayak dukun ini ya, udah kayak dukun sekali gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat kemarin yang dipraktekkan kepada saya, kita sepertinya memerlukan hal seperti itu, ilmu seperti itu untuk mengetahui anak kita seperti apa, sehingga kita pola bicaranya seperti apa. Ya, HP-nya tuh bagaimana gitu ya, pilih kata-katanya yang mana, lalu kemudian hanya tadi apa? Hubungannya kuat. Nah, hubungannya kuat. Gimana gitu. Tadi sementara kita kita nggak boleh gitu pakai WA, nyuruh anak jangan pakai WA, usahakan pakai verbal begitu. Nah, anaknya pegang WA terus gitu ya. Lebih cepat dipanggil di WA daripada secara verbal gitu ya. Jadi hal seperti itu adalah hubungannya seperti apa, lalu pilih kata-kata apa. Nah, itu setelah kita tahu persis anak kita seperti apa. Karena ketika anak kita tidak tahu anak kita seperti apa, ya akhirnya menjadi salah tadi seperti itu. Jadi itulah yang luar biasa. Dan yang terakhir saya ingin ingatkan, sebenarnya kata-kata anak adalah kertas putih, tinggal kita menggambarnya seperti apa, harus dibenahi karena dia tidak kertas putih bersih. Dia sudah mempunyai gambaran-gambaran yang tipis-tipis, yaitu dari golongan darah. Golongan darah itu yang lahir sejak awal seperti apa. Nah, itulah kertas yang sudah ada lukisannya kecil-kecil, tipis-tipis begitu. Nah, kemudian orang tualah dan lingkunganlah yang mempertebal gambar itu. Mau ke arah mana, atau gambar yang harusnya positif menjadi lebih negatif, atau gambar yang tipisnya adalah negatif, lalu pelan-pelan dengan arahan keluarga dan lingkungan itu bisa menjadi positif gitu. Jadi tidak kertas putih sama sekali, tapi kertas putih yang sudah ada garis-garis tipis seperti background saya ini. Background saya ada garis-garis tipis. Nah, itulah yang saya pelajari, yang saya tangkap kemarin, bahwa itu adalah golongan darah. Karena golongan darah itu dari kita lahir seperti itu. Baik, mudah-mudahan kita bisa belajar dari ini semuanya, dan alhamdulillahnya kalau di YouTube ini kita bisa klik kapanpun bisa belajar terus. Terima kasih Miss Hidai, salut sekali. Boleh nggak aku kasih sedikit lagu terakhir ya tentang boleh silakan. Boleh. Singspirer ini. Ya, ini ada lagu dari Nadine ya, lagu anak sekarang ya, bicara tentang hubungan dia dengan ibunya ya. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut, nyawaku nyala karena denganmu. Jadi kita tuh sebetulnya terpaut sama anak kita. Jadi kalau anak kita harapkan begini begitu, kita beresin diri kita dulu dong. Iya betul. Jangan sampai mereka bilang, nah ibu gimana? Mama gimana? Nanti dibalikin ya sama anaknya, Bu. Oke, sampai ketemu lagi ya Miss Hidai. Jangan bosan-bosan ya. Thank you. Salam untuk keluarga. Terima kasih, Miss Hidai.